Hello my kids, we meet again in the subject IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Oke class, our topic is about kenampakan alam perairan. Nah, don't forget, ini sudah jelaskan kenampakan alam itu ada dua sayang. Kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kita sudah membahas mengenai kenampakan alam daratan. Hari ini kita mau bahas tentang kenampakan alam perairan. Nah, kenampakan alam perairan itu menjadi 4, danau, rawa, kemudian sungai, laut. Danau, rawa, sungai, dan laut. Ya, kita sudah belajar tentang danau dan rawa. Hari ini, today our topic is about laut dan sungai. Kita akan membahas satu persatu dulu sayang. Kita mau bahas tentang sungai. Oke, please look at the picture. Ini adalah salah satu contoh gambar sungai. Nah, sebelum kita masuk ke apa-apa saja pemanfaatannya, Miss mau jelaskan dulu apa pengertian sungai ya. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Nah, students, apakah kamu pernah melihat gambar sungai? Pernah ya, rata-rata pasti sudah pernah melihat gambar sungai. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar sungai. Sungai adalah aliran yang panjang dan besar yang berada di daratan. Oke, sekarang kita mau lanjut ke bagaimana pemanfaatan sungai ya di dalam kehidupan manusia ya. Yang pertama, sayang, manfaat sungai yang pertama adalah sebagai irigasi atau pengairan lahan pertanian ya. Kemudian yang kedua sebagai peternakan ikan berupa tambak. Kemudian yang ketiga sebagai tempat perdagangan. Please look at the picture ya. Kemudian yang keempat sebagai olahraga air dan yang kelima sebagai transportasi air ya. Dan yang keenam sebagai pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi ada 6 contoh-contoh pemanfaatan dari sungai ya. Look at your book ya, lihat bukunya. Di buku terlihat gambar-gambar bagaimana contoh-contoh pemanfaatan dari sungai. Miss bilang tadi ada 6 contoh pemanfaatan sungai. Yang pertama sebagai irigasi atau pengairan lahan pertanian. Yang kedua sebagai apa sayang? Peternakan ikan, tambak ya. Yang ketiga sebagai tempat perdagangan, yang keempat sebagai olahraga air, yang kelima transportasi air, dan yang keenam sebagai pembangkit listrik tenaga air ya. Ada 6 manfaat sungai. Next kita mau lanjut ke laut ya. Nah, look at the picture. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan, pulau dan benua yang satu dengan yang lainnya. Itu adalah pengertian dari laut, definisi laut ya, kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan yang lainnya. Nah, sama halnya seperti sungai, laut juga punya pemanfaatannya. Oke, please look at the picture ya. Nah, laut memiliki banyak manfaat, tapi perhatikan ya, laut memiliki kedalaman yang berbeda-beda ya, student. Laut memiliki kedalaman yang berbeda-beda ya. Nah, laut yang sangat luas itu disebut dengan samudra ya. Air laut itu mengandung garam, makanya sehingga terasa asin ya. Air itu mengandung garam sehingga terasa asin. Oke, Indonesia itu memiliki banyak sekali laut ya. Wilayah laut Indonesia, students, lebih luas dibandingkan wilayah daratannya ya. Jadi Indonesia lebih luas wilayah lautnya daripada wilayah daratannya ya. Laut-laut Indonesia itu memisahkan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya ya, memisahkan wilayah Indonesia juga dengan wilayah negara lain. Oke. Next kita mau belajar tentang pemanfaatan laut. Jadi ada 5 pemanfaatan laut itu, dan yang pertama adalah tempat nelayan mencari ikan. Yang kedua sebagai apa sayang? Sumber makanan laut. Ya, yang ketiga sebagai olahraga air. Ya, yang keempat sarana perdagangan antara
negara. Dan yang kelima apa? Sebagai sarana transportasi antara pulau ya, kapal ya sayang. Nah, ada 5. Tempat nelayan mencari ikan, sumber makanan laut, olahraga air, sarana perdagangan antar negara, dan next sarana transportasi antara pulau. Oke, student? Oke, jadi kita sudah belajar tentang sungai dan laut beserta dengan contoh-contoh pemanfaatan sungai dan contoh-contoh pemanfaatan laut. Oke, kelas? Until here our topic, until here our meeting, keep spirit and be the best. See you next time. Bye-bye.